Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Putri, NIM saya 12050323097. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi semester 3 kelas J, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai UML diagram pada salah satu studi kasus yang saya pilih untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Adapun studi kasus yang saya pilih adalah aplikasi Instagram. Apa itu UML diagram? UML diagram atau Unified Modeling Language adalah salah satu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan suatu sistem berorientasi objek, atau singkatnya, UML merupakan rancangan visual pada suatu sistem berorientasi objek. UML diagram terdiri dari beberapa diagram. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dengan objek. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang memodelkan berbagai proses yang terjadi di dalam diagram tersebut. Yang ketiga ada sequence diagram. Pada diagram ini menjelaskan mengenai interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Dan yang keempat adalah class diagram, di mana diagram ini menampilkan paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang ada dalam suatu diagram. Untuk aplikasi Instagram, aplikasi Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram itu sendiri. Yang pertama kita masuk ke pembahasan use case diagram pada aplikasi Instagram. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, use case adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar aktor yang ada pada diagram tersebut. Nah, pada aplikasi Instagram sendiri yang saya buat, terdapat 4 aktor dalam use case kali ini. Yang pertama ada user, yang kedua ada host, yang ketiga ada social network, dan yang terakhir adalah followers. User memiliki fasilitas untuk melakukan searching, edit info atau bio, capture atau mengambil foto dengan kamera yang ada di pada Instagram, kemudian memilih file dari galeri untuk diupload di Instagram, kemudian diedit dengan utility atau fasilitas yang ada dalam Instagram. Yang kedua adalah host. Host adalah media yang akan memposting uploadan dari user Instagram. Jadi ketika user mengupload foto atau video, kemudian ditangkap oleh host, dan host yang akan membagikan postingan tersebut. Yang ketiga ada social network. Social network berfungsi sebagai jejaring atau jaringan yang akan membagikan postingan user tersebut ke media sosial yang lain atau koneksinya di luar Instagram. Contohnya, ketika kita mengupload foto di Instagram, kita juga bisa membagikannya ke Facebook atau media sosial lainnya. Dan yang keempat adalah followers. Followers adalah teman user yang memiliki fasilitas untuk menambahkan tag pada foto yang diupload oleh user atau memberikan like dan komentar pada postingan tersebut. Diagram selanjutnya adalah activity diagram. Sebagaimana pengertiannya, activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan proses yang terjadi dalam suatu sistem. Adapun activity diagram dalam aplikasi Instagram adalah dimulai dari user. Ketika user mengunggah suatu foto atau video, otomatis activity diagramnya dimulai. Kemudian ketika user telah mengunggah foto atau video, dilanjutkan kepada host. Host akan melakukan uji kelayakan terhadap foto atau video yang diunggah oleh user tadi. Pada saat pengecekan kelayakan foto atau video tersebut, akan ada dua pilihan. Yang pertama, iya dan tidak. Apabila foto tersebut layak diposting atau dibagikan, maka foto tersebut akan diunggah oleh atau akan diposting oleh host. Dan apabila tidak, foto tersebut akan kembali atau akan muncul notifikasi kepada pengguna bahwa foto atau video tersebut tidak layak untuk diunggah. Seandainya iya, postingan tersebut akan diposting oleh host. Kemudian social network akan mengambil postingan yang diposting oleh host tadi.
Tujuannya untuk dibagikan ke media sosial di luar Instagram atau ke followers user tersebut. Ketika postingan tersebut telah dibagikan kepada followers dan aplikasi sosial media di luar Instagram, followers akan melihat postingan tersebut dan akan berinteraksi dengan postingan tersebut. Setelah followers berinteraksi seperti menyukai, memberi komentar, atau memberi tag terhadap foto tersebut atau postingan tersebut, maka activity diagramnya selesai atau proses yang terjadi dalam aplikasi Instagram itu selesai. Diagram yang ketiga adalah sequence diagram atau diagram yang menggambarkan alur peristiwa atau proses yang terjadi dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Dari aplikasi Instagram kita bisa melihat urutan waktu yang terjadi antara proses-proses yang ada dalam aplikasi Instagram itu sendiri. Kita akan bahas yang pertama adalah urutan waktu yang pertama atau proses yang pertama kali dilakukan atau terjadi adalah ketika user mengunggah foto atau video. Itu adalah urutan waktu pertama dalam suatu aplikasi Instagram. Yang kedua, ketika host menerima postingan atau unggahan dari user yang mengunggah foto atau video tersebut. Yang ketiga adalah social network. Social network akan menangkap postingan yang diposting oleh host dari unggahan user tersebut. Dan yang terakhir adalah followers. Followers akan melihat, menanggapi postingan atau unggahan dari user setelah social network membagikan postingan tersebut secara luas. Kemudian followers dapat melakukan interaksi terhadap postingan tersebut seperti menyukai, memberi komentar, memberi tag, atau membagikan kembali yang prosesnya akan dikembalikan ke social network, atau bisa saja langsung selesai ketika sudah menanggapi atau memberi interaksi terhadap postingan yang diunggah oleh user Instagram. Diagram yang selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram sendiri merupakan sebuah UML diagram yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain serta dimasukkannya pula atribut dan operasi. Maksudnya di sini adalah proses yang terjadi dalam aplikasi atau sistem tersebut kita kelompokkan menjadi beberapa kelas-kelas yang ada dalam sistem tersebut, kemudian di dalamnya terdapat atribut dan operasi atau proses yang akan terjadi antara kelas satu dengan kelas yang lain. Adapun proses yang terjadi antara kelas-kelas yang ada pada sistem atau aplikasi Instagram ialah pertama ada user. User akan melakukan operasi atau melakukan proses mengunggah atau mengupload video, mengedit bio, memberikan hashtag pada postingan. Kemudian proses ini dikaitkan atau akan terhubung dengan host. Host memiliki atribut, begitupun juga dengan user. User memiliki atribut diantaranya yang pertama ada ID user, nama akun, nama asli, nama pengguna, dan banyak lagi atribut yang ada pada user. Kemudian ketika user telah melakukan proses atau mengunggah suatu postingan, yang postingan tersebut akan ditangkap atau dihubungkan kepada host, yang di dalam host ini terdapat atribut yaitu ID host. Kemudian host akan memproses postingan tersebut. Setelah diproses postingan tersebut akan ada proses lagi yaitu mengunggah postingan tersebut, yang unggahannya atau postingannya akan ditangkap oleh social network. Social network memiliki beberapa atribut di dalamnya seperti ID posting, ID file, caption, dan lain-lain. Setelah social network mengambil postingan yang diposting oleh host, dia akan membagikan postingan tersebut kepada followers. Followers memiliki atribut-atribut yang ada di dalamnya sama seperti user, host, dan social network. Seperti ID user, kemudian ID teman, dan banyak lagi atribut dalam followers tersebut. Lalu apa proses yang bisa dilakukan followers? Yaitu berinteraksi dengan postingan yang diunggah oleh user, diposting oleh host, dan disebarkan oleh social network. Jadi dia berinteraksi dengan unggahan yang diunggah oleh user. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini mengenai use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram pada aplikasi Instagram. Semoga sedikit penjelasan mengenai UML diagram kali ini dapat memberi manfaat bagi saya dan teman-teman yang menyaksikan video ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi